Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1120 berjudul Atlas. Dan juga ditemani cover story seperti ini. Yamato bertemu dengan Denjiro, di mana Denjiro sendiri telah menjadi suatu daimyo wilayah Kibi. Dan dia terlihat menangkap bocil kematian yang mengganggu Yamato saat itu dengan suatu jaring. Nah, chapter kali ini dimulai dengan kelas balik yang terjadi 26 tahun yang lalu di Panghazat. Saat itu, banyak hutan dan pohon palem yang mengelilingi fasilitas tempat itu di Panghazat. Dan kita bisa melihat dua pria sedang berbicara di pintu masuk di Panghazat, yaitu Vegapunk dan juga Clover. Dimana di sana kita bisa melihat ya Clover dengan rambut yang sedikit lebih hitam, serta Vegapunk yang duduk di atas pipa bersama dua dragon kecil di sana. Dimana ya Clover di sana berkata, "Tolong Vegapunk, mari kita lakukan penelitian tentang sejarah kekosongan bersama-sama. Di dunia ini ada kegelapan yang sangat dalam yang terabaikan. Jika aku melanjutkan penelitianku ini, aku akan membutuhkan ilmu dari bidang studi lain." Tapi Vegapunk berkata, "Seperti yang kau lihat, aku sudah menjadi ilmuwan pemerintah saat ini. Aku tidak bisa begitu saja membagikan data apapun. Berapa kali kau tertangkap? Kau sepenuhnya telah diawasi. Kau tahu mengapa mereka membiarkan kau hidup? Itu karena mereka ingin melepaskanmu sehingga mereka bisa membasmi kaki tanganmu secara menyeluruh. Jadi, mundurlah sekarang juga. Kau tidak akan pernah bisa mengukur kebaikan dan kejahatan di masa lalu." Tapi di halaman berikutnya, Clover tetap berkata, "Dulu aku melihat seseorang pria bernama Di terbunuh tepat di depan mataku. Dia adalah orang yang tumbuh bersamaku sejak aku lahir. Dia kakak laki-lakiku. Nama asliku adalah Kurao Di Clover." Di sana kita melihat ya flashback siluet saat kakak Clover itu dibunuh, dan Clover yang hanya di sana mengaku dia temanku. Dan scene kembali ke flashback saat itu, di mana Clover berteriak kepada Vegapunk, "Pada saat itu, aku berbohong agar aku bisa bertahan hidup. Di dunia ini, apakah adil dibunuh ketika kau mempunyai nama tertentu sejak kau dilahirkan? Ada sejarah yang terus terhapus tanpa diketahui siapapun." Yang mana di sana ya, walaupun Vegapunk terkejut mendengar hal itu, tapi Vegapunk tetap berkata, "Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Aku akan melupakan percakapan ini sekarang." Sembari Vegapunk mulai berbalik ke arah meninggalkan Clover. Namun di sana ya, Clover berteriak kepada Vegapunk, "Vegapunk, aku pasti akan menyelesaikan ini. Aku bisa mendengar suara dari masa lalu." Lalu scene di halaman berikutnya dipotong menjadi 20 tahun yang lalu, di mana saat insiden Ohara berlangsung. Yang mana ya Vegapunk dan Caesar Clown menerima kabar bahwa Ohara dihancurkan oleh Buster Call. Di mana kita melihat Caesar cengengesan di sana sambil berkata, "Apakah kau mendengarnya? Buster Call dipanggil di Ohara di West Blue. Oh, betapa aku berharap aku bisa melihatnya. Pemusnahan massal. Sepertinya mereka akhirnya memberatkan hukuman Archeoro Clover itu. Setelah kejadian ini, tidak akan ada lagi orang yang meneliti tentang abad kekosongan. Cara yang luar biasa untuk memberi contoh." Sementara Vegapunk termenung di sana sambil mengingat ucapan Clover sebelumnya. Lalu di pala berikutnya kita melihat Vegapunk memegang poster Robin kecil yang selamat, di mana Vegapunk tahu dari Caesar sebelumnya, yang mana Caesar berkata, "Ada satu yang selamat, sepertinya dia seorang anak kecil." Kemudian di halaman berikutnya kita melihat ya Vegapunk di Ohara saat itu. Sebelum dia bertemu dengan Doragon, Vegapunk menangis di sana sambil berkata di dalam hatinya, "Seharusnya ada cukup waktu bagimu untuk melarikan diri, Clover. Maksudmu, kalian semua mati demi mewarisi buku-buku ini untuk generasi mendatang. Bodoh sekali. Siapa di dunia ini yang mempunyai tekad mematikan untuk mewarisi semua penelitianmu itu?" Lalu di part berikutnya scene kembali ke masa sekarang. Terdengar kembali siaran Vegapunk yang berkata, "Seseorang pernah berkata, saya dapat mendengar suara dari masa lalu.
Sejarah diturunkan oleh para pemenang. Suara orang-orang yang kalah akan tenggelam sangatlah pelan. Namun di atas semua pengorbanan itu, kebenaran yang ditemukan kini telah tersampaikan ke dunia. Dan di momen ini ya, kita bisa melihat Zeff dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, di Egghead, Robin yang mendengar ucapan itu dari Deden Musa yang ada di sana menutup matanya dan juga sedih. Dan kemudian memasuki halaman berikutnya, Shin berada di Labopes di Pulau Egghead. Di sana kita melihat Zoro berteriak, "Oi, tunggu apa lagi? Cepat dan buat itu melambung." Tapi Lilith kemudian yang menghentikannya dengan berkata, "Tidak, kita belum bisa." Sementara itu, Zoro terus protes dan berkata kalau kakek kuda itu akan segera kembali ke sini dan menyerang lagi. Namun Lilith menjelaskan, "Mungkin begitu, tapi bukan berarti tidak. Aku memahami bahwa kapal ini memiliki peralatan akselerasi yang membuatnya atau memungkinkan kapal ini terbang hingga 1 kilometer ke depan. Tetapi, jika dia sedikit saja memperlambat kecepatan jarak, proyeksi horizontal akan memendek, angin mengarah ke utara, angin penarik akan menurunkan daya angkat pula. Dan jika perhitunganku ini benar, kapal tidak akan bisa mencapai laut dan akan mengalami kerusakan besar kecuali kakek tua itu diurus terlebih dahulu." Dan tiba-tiba, boom, Atlas datang dan mengajar Lilith di sana hingga membuat kapal di sana retak dan Lilith tidak sadarkan diri. Dan tentunya semua orang di sana di kapal itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Sampai Usopp bertanya-tanya, "Apa yang telah kau lakukan kepada Lilith?" Bahkan Zoro di sana ya sudah memegang katananya dan melompat ke arah Atlas. Tapi Atlas di sana memegang kepala Lilith, memencet suatu tombol hingga membuat suara klik di sana terdengar. Kemudian di halaman berikutnya, Atlas berbicara kepada Mugiwara Ichime, "Tolong jaga Lilith." Tentu saja semua orang di sana bertanya-tanya apa maksud Atlas. Dan di situ Atlas berkata, "Ayo lepas landas sekarang juga. Aku akan menyingkirkan halangan itu." Tapi tetap saja Usopp bertanya-tanya apa maksudnya. Sementara itu, di tempat lainnya, Yok menyadari bahwa Lilith telah hilang dari koneksi dan itu membuatnya cengar-cengir dan berkata, "Akses Lilith sudah diputus. Satu-satunya saat ini yang tersisa hanyalah Atlas." Sementara itu, di Labopes, Nasujuro dengan muka kesalnya di sana sedang menuju ke arah Sanigo. Dan di sana Nami berteriak, "Zoro, bawa Lilith sekarang ke dalam." Dan Zoro menurutinya. Sementara itu, Usopp masih bertanya-tanya apa maksud dari Atlas ini. Tapi Atlas tak menjelaskan apapun dan kita melihat dirinya langsung terbang menuju ke arah Nasujuro menggunakan jetpacknya itu. Lalu di halaman berikutnya, Jinbe mulai menggerakkan kapal, yang mana itu ya membuat Chopper bertanya-tanya. Tapi di sana Jinbe berkata, "Jika kita lambat mengambil keputusan, kita akan menyesalinya." Dan di satu sisi juga, Zoro berteriak kepada Brook yang berada di dalam kapal sana yang bersiap untuk mengatur Kudobas. Dan Zoro berkata, "Brook, ini saatnya." Dan Brook berkata, "Oke." Dan Kudobas siap untuk dilaksanakan. Namun sebelum itu kita melihat Atlas ditebas salah satu tangannya oleh Nasujuro. Tapi Atlas tetap memegang erat Nasujuro tetap bersamanya. Dan di halaman berikutnya, Atlas membawa Nasujuro terbang ke udara. Dan di saat yang sama, Sanigo mulai untuk meluncur dengan teknik Kudobas. Kemudian di halaman berikutnya, scene dipotong ke pantai Egghead. Di sana kita melihat para marine kroco di sana bertanya-tanya tentang apa yang terjadi saat ini. Wow, apa yang sedang terjadi? Wakil Laksamana Hon, seekor babi hutan, raksasa, ular, burung, robot, apa-apaan ini? Dan wakil Laksamana di sana berkata, "Iyo ndak tahu, tidak ada yang memberitahuku tentang hal ini." Lalu di satu panel lainnya, Luffy sangat kegirangan dan kaget melihat robot kuno itu sambil berkata, "Robot raksasa." Sementara para raksasa juga sangat sumringah melihat aksi dari raksasa tersebut sambil berkata, "Raksasa logam." Dan di sana robot itu mulai berbicara kepada Luffy dan tentu hanya Luffy saja yang mendengar di sana. "Joy Boy, aku senang sekali kita bertemu lagi." Dan saat itu
Luffy bertanya-tanya siapa yang berbicara. Noleh kanan, noleh kiri, noleh belakang. Luffy bertanya-tanya sampai robot kuno itu sendiri yang memberikan kode kepada Luffy. Oi oi, aku yang sedang berbicara denganmu. Kemudian di halaman berikutnya, Emmet mulai berbicara kembali, di mana dia berbicara kepada Luffy. Silakan, musuhmu adalah musuhku. Aku senang sekali, aku bisa bertarung demi kau lagi, Joy Boy. Dan mendengar hal itu, Luffy berkata, wah, ini sangat mengagumkan. Jadi kau bisa berbicara. Dan di sana Emmet kembali berkata, Joy Boy dalam bahaya, aku harus melindunginya. Sementara itu, di satu sisi, Warkuri dan juga Jupiter berkata, jika kita tidak menghancurkan benda ini hingga berkeping-keping, kita tidak akan bisa menghentikan pidato Vegapunk itu. Lalu, di halaman berikutnya, para raksasa sudah menegaskan untuk berlayar. Dan di sana, Dory berteriak untuk semua nakamanya atau krunya untuk berlayar. Sementara, Brogy bertanya-tanya kepada Luffy, oi, apakah itu sekutunya, topi jerami? Dan di sana Luffy berkata, aku tidak yakin, tapi katanya dia akan melindungi pria bernama Joy Boy. Aku penasaran siapa dia. Dan di sana Brogy malah bertanya-tanya, mengatakan, kami tidak mendengarkan apapun di sini. Dan mengetahui hal itu, Luffy kaget dan juga berkata, apakah begitu? Kemudian di part berikutnya kita melihat Vice Admiral Bluegrass yang masih terkena efek kekuatan Bone. Di sana dia berkata, jangan hanya duduk diam saja, terus tembaki kapal sialan itu. Dan semua Marine mulai menembaki kapal Elbaf lagi. Sementara itu, kita melihat di halaman berikutnya, Jupiter mulai menyerang robot kuno itu. Dan menariknya adalah robot kuno itu telah bersiap dengan ancang-ancang lengan kirinya, seperti ingin melancarkan suatu serangan yang sangat hebat. Bahkan Sanji dan Franky sangat semangat menantikan hal itu dan berkata sesuatu akan muncul. Namun yang terjadi adalah hanya kentut asap yang keluar dari lengannya itu. Dimana melihat hal itu, Luffy, Sanji, Franky sangat kecewa dan juga berteriak pula kalau robot kuno itu dalam bahaya. Lalu di saat kemudiannya, Jupiter menggigit salah satu bagian dari tubuh Emmet dan di sana pula Emmet menggunakan lengan lainnya untuk menahan tubuh Jupiter di sana. Dan kita bisa melihat Franky di sana berkomentar bahwa robot itu telah usang, jadi mungkin dia tidak bisa menggunakan itu. Sementara di satu sisi Saturn melompat ke atas Jupiter, di mana Saturn berkata kepada Jupiter, Jupiter, pertahankan itu, hentikan siarannya. Dan kemudian Saturn melompat ke kapal Elbaf, yang mana Saturn memandangi Kuma dan juga Bone di sana sambil berkata, Kuma, Pony. Sementara itu, di satu sisi Sanji menyadari kalau Sanigo telah melompat dan juga ada sesuatu di atas sana. Dimana kemudiannya di halaman berikutnya Zoro berteriak, tunggu, kita akan jatuh. Sementara Nami juga bertanya-tanya, tunggu sebentar, apakah kita akan berhasil? Sementara itu, di sisi lainnya, Atlas terus bertahan bersama Nasujuro sampai Nasujuro berkata, tak disangka kau akan mengorbankan dirimu sendiri. Dan Nasujuro kembali menebas Atlas. Tapi di saat kemudiannya Atlas berkata sambil tersenyum, tidak, aku lebih suka menyebutnya sebagai suatu layanan. Dan boom, terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Atlas meledakkan dirinya sendiri. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Sanigo terbang begitu jauh sampai salah seorang di kapal berkata, kita akan sampai ke laut. Lalu di satu sisi Usopp menangis di sana sembari berkata, kau tidak bisa melakukan ini kepada kami, Atlas. Sementara itu di tempat Yok berada, Yok kegirangan di sana dan juga berkata, sekarang Atlas sudah tidak ada lagi, hanya aku yang tersisa sebagai satu-satunya dokter Vegapunk. Tapi di pala berikutnya, Nasujuro yang kembali pulih akibat ledakan dari Atlas sebelumnya berkata di sana, belum, ini masih belum. Di mana Saturn juga berkata, masih ada Stella yang keras kepala yang terus mengoceh. Dan kita juga bisa melihat Jupiter dan Warkuri di sana mengatakan, kami akan menghentikannya.
Sementara itu ya, kita bisa melihat Emmett di sana, di mana lengan kirinya telah terhancurkan pula di sana, yang mana Emmett berkata, "Yare, aku sudah berkarat. Menurutku, sekarang adalah waktunya yang tepat. Haruskah aku menggunakan itu?" Apakah itu? Nah, di saat yang sama dengan momen yang tadi itu ya, di mana dalam siarannya Vegapunk kembali berkata seperti ini. Aku berdoa untuk siaran ini akan aman sampai di momen ini, dan juga mendengar cerita sepihak tentang konflik 1000 tahun yang lalu sungguh bodoh. Sejarah harus dilihat secara multilateral. Aku berharap aku punya lebih banyak waktu lagi, tapi ada yang tidak bisa dihentikan lagi. 25 tahun yang lalu, Goldie Roger mencapai pencapaian yang belum pernah orang capai sebelumnya dalam mengelilingi dunia, dan dia pasti mendengarnya suara paling murni di masa lalu. Dengan kata lainnya, saya yakin semua orang telah menyadarinya, tapi beginilah cara saya menyimpulkan masa depan. Dan ya, kita melihat orang-orang di Impel Down kaget saat mengetahui nama asli Roger adalah Goldie Roger, karena sebelumnya, karena yang mereka tahu juga nama Roger itu adalah God Roger. Jadi mereka sangat terkejut mengetahui ada imbuhan nama D pada Raja Bajak Laut itu. Dan chapter sampai di sini ya. Dan catatan editor di sini berkata, sejenius berbicara tentang masa depan. Edisi selanjutnya, cover color spread dan juga jam cover, dan juga tidak libur.